warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu materi ekonomi publik mengenai penerimaan pemerintah. Nah, sebelum kami menjelaskan mengenai materi dari penerimaan pemerintah itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan saya Nur Faijah dengan nomor stambuk 20190203 dan teman saya atas nama Indarwati dengan nomor stambuk 2019020008. Saya atas nama Mesrawati dengan nomor stambuk 20190203. Saya atas nama Lilianti dengan nomor stambuk 2019020009. Saya atas nama Fatmawati dengan nomor stambuk 2019020025. Saya atas nama Alfiana Ulfa dengan nomor stambuk 2019020016. Saya atas nama Nur Rahmi dengan nomor stambuk 2019020030. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penerimaan pemerintah, terlebih dahulu mari kita menyimak apa itu penerimaan pemerintah menurut Zainuddin Kabai tahun 2015. Penerimaan pemerintah. Menurut Zainuddin Kabai tahun 2015, penerimaan adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan merupakan kenaikan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sumber terbesar penerimaan pemerintah Indonesia yaitu pajak. Apa itu pajak? Pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, penerimaan pemerintah adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa ternyata dalam penerimaan pemerintah ada juga yang namanya kedudukan hukum pajak. Apa saja kedudukan hukum pajak tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Kedudukan hukum pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam situs resmi 2017, hukum pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut. Yang pertama yaitu hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Yang kedua yaitu hukum perdata. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelompok PNBP menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP
meliputi yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Yang kedua, penerimaan dari pemanfaat sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Keempat, yaitu penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Yang kelima, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Keenam, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Ketujuh, penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri, kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan undang-undang. Jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Artinya, di luar jenis PNBP terurai di atas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui undang-undang. Kemudian, teman-teman juga harus mengetahui bahwa dalam penerimaan pemerintah ada juga penerimaan negara bukan pajak, yaitu Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Yang disebut penerimaan negara bukan pajak yaitu PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Yang ketiga, hukum pidana. Dalam peraturan pajak terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa fungsi penerimaan bukan pajak, yaitu yang pertama fungsi budgeter, yaitu sumber keuangan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Yang kedua yaitu fungsi reguleren atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai sumber pendapatan negara dari hibah menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang PNBP, hibah dianggap sebagai penerimaan di luar PNBP, sehingga meski merupakan penghasilan non-pajak, hibah memiliki klasifikasi dan aturan sendiri. Hibah sendiri diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Hibah atau hibah pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, macam-macam hibah. Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah terencana, yaitu mekanisme hibah melalui daftar rencana kegiatan hibah atau DRKH. Yang kedua yaitu hibah langsung, yaitu mekanisme hibah tanpa melalui perencanaan. Yang ketiga
hibah melalui KPPN, yaitu hibah yang penarikannya dilakukan di Bendahara Umum Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Yang keempat yaitu hibah dalam negeri, yaitu hibah yang berasal dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Selanjutnya, hibah luar negeri, yaitu hibah yang berasal dari negara asing, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya, serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri. 6. Hibah daerah, yaitu hibah yang merupakan pengalihan atau pelimpahan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari bumi, air, kekayaan alam, pajak-pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan negara, dan sumber-sumber lain, atau pinjaman negara, dan sebagainya. Penerimaan negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, sehingga penerimaan negara diaplikasikan dari rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga dari materi tersebut dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.